Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliana Hasiban dengan NIM 12050123109. Saya adalah salah satu dari mahasiswi jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu rangkuman materi pada mata kuliah sistem. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu kita akan membahas materi plexer. Di sini ada multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi input. Multiplexer berfungsi sebagai data selektor. Data masukan yang terdiri dari N sumber dipilih salah satu dan diteruskan pada suatu saluran tunggal. Suatu multiplexer dengan 2 N saluran masukan memerlukan N sinyal kontrol keluaran hanya terdiri dari satu jalur satu atau lebih dari 1 bit. MUX juga dapat dikatakan sebagai sebuah device digital yang memiliki fungsi memilih salah satu dari sejumlah saluran input untuk ditransmisikan ke satu output. Di sini yaitu kita akan membahas jenis-jenis multiplexer. Yang pertama adalah MUX inversi. MUX inversi ini dilengkapi path data antara komputer dan mengambil jalur berkecepatan tinggi dan memisahkan menjadi beberapa jalur yang berkecepatan rendah yang akan dikombinasikan dengan MUX inversi lain yang telah tersambung dengan komputer lain. Kemudian yaitu MUX T1. MUX khusus yang dikombinasikan dengan unit pelayanan data berkapasitas tinggi yang mengoperasikan ujung sambungan MUX T1, sambungan komunikasi yang bertransmisi pada 1,544 juta bps yang dibagi menjadi sirkuit tingkat suara 24, 48, dan 96. Yang ketiga yaitu MUX multiport, mengkombinasikan modem dan peralatan MUX divisi waktu menjadi peralatan tunggal. Jalur input modem mempunyai kecepatan transmisi beraneka ragam. Kemudian adalah MUX fiber optik, yaitu berorientasi pada beberapa channel data di mana tiap channel bertransmisi pada 64.000 bps per channel dan melakukan multiplex pada channel menjadi 14 juta bps pada jalur fiber optik. Yang selanjutnya adalah rangkaian multiplexer. Multiplexer atau selektor data adalah suatu rangkaian logika yang menerima input data dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu dari data input tersebut untuk lewat mencapai output. Jalan yang akan ditempuh dari input data yang diinginkan ke output dikontrol oleh input-input select atau kadang-kadang disebut input-input address. Di bawah ini merupakan gambar diagram dasar multiplexer secara umum. Yang kedua yaitu demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Demultiplexer adalah perangkat yang mengambil sinyal input yang tunggal yang memiliki salah satu dari banyak output yang didata baris yang berhubungan ke input tunggal multiplexer. Salah satu multiplexer yang banyak dipakai dengan demultiplexer untuk melengkapkan dan di ujung penerima. Bentuk multiplexer elektronik yang bisa dianggap sebagai beberapa masukan tunggal output switch yang demultiplexer sebagai bentuk masukan tunggal ganda output switch. Selanjutnya adalah fungsi demultiplexer. Perangkat elektronik yang fungsi untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu input.
Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit input dan banyaknya output, karena yang berfungsi memilih saluran output yang banyak di jalur input yang sedikit. Contoh yang diduplikasikan di digital TTL yang berada di IC yang fungsinya sebagai demultiplexer seperti IC74LS138 yang berbentuk demultiplexer 8 arah. Jadi, jika disimpulkan, fungsi demultiplexer yaitu menggantikan bentuk satu arah input data yang sama ke bentuk salah satu dari bentuk 4 arah output A sampai D. Berikutnya yaitu materi tentang sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaian. Rangkaian sekuensial meliputi yang pertama yaitu flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial, counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Ada beberapa macam flip-flop yang akan dibahas, yaitu RS flip-flop, jika flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Ciri utama dari flip-flop adalah keluaran key dan key adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key aksen sama dengan 1. Jika key sama dengan 1, maka key aksen sama dengan 0. Karena kondisi dua keadaan stabil ini, rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian distabil. Yang kedua adalah counter. Rangkaian counter atau perhitungan adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4-bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 6. Yang ketiga adalah register. Adalah sebuah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam main. Yang keempat adalah memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modem, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Ada 4 macam tipe dari memori komputer, yaitu random access memory, read-only memory, CMOS memory, dan virtual memory. Pada rangkaian memori ini, kita akan membahas yaitu mengenai RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM biasanya juga disebut sebagai memori utama atau main memory. Memori primer, memori internal, penyimpanan utama, memori stick atau RAM stick. Bahkan terkadang orang hanya menyebutnya sebagai memori, meskipun ada jenis memori lain yang terpasang di komputer.
Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. RAM juga berfungsi mengolah data dan instruksi yang ditulis atau dibaca oleh buah sistem, bagian dari komputer yang sangat penting. Dengan fungsi tersebut, maka Anda bisa menjalankan dua aktivitas sekaligus, yaitu menulis dari RAM dan membaca data dari RAM. Semakin berat aplikasi yang akan dijalankan, maka bobot RAM akan semakin besar. RAM terdiri dari sekumpulan chip. Chip-chip ini mampu untuk menampung, yaitu yang pertama data untuk diproses, instruksi atau program untuk memproses data yang telah diproses dan menunggu untuk dikirim ke output device, secondary stroke, track, atau juga communication device. Kemudian yaitu instruksi sistem operasi yang mengontrol fungsi-fungsi dasar dari sistem komputer. Selanjutnya yaitu ROM. ROM mempunyai tugas untuk menyimpan program yang sifatnya tetap atau permanen, tidak tergantung pada keberadaan arus listrik atau non-volatil. Dan program yang tersimpan dalam ROM mempunyai sifat hanya bisa dibaca oleh para pengguna komputer. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya, program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Karena sifat ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang berhubungan erat dengan perangkat keras. Selanjutnya adalah jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM ada 3, yaitu mass ROM, PROM, dan yang ketiga adalah EPROM. Kemudian materi yang selanjutnya adalah ALU. Pengertian ALU. ALU adalah singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, atau bahasa Indonesianya adalah unit aritmatika dan logika. Adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Yang kedua adalah tugas ALU. Tugas terutama dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya, seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sedang operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu yang pertama sama dengan, kedua tidak sama dengan, yang ketiga kurang dari, yang keempat kurang atau sama dengan dari, dan yang kelima adalah lebih besar atau sama dengan dari. Fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah add atau penjumlahan, adu atau penjumlahan tidak bertanda, sub atau pengurangan, subu atau pengurangan tidak bertanda, and, or, SOR, SLL atau shift left logical, SRL atau shift right logical, SRA atau shift right arithmetic, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja materi rangkuman yang saya sampaikan.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila terdapat kata-kata yang tidak mengerti atau kesalahan pada kata, saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.